Halo semuanya, kami dari kelompok 5. Hari ini kami akan membahas tentang kepemimpinan. Nah, pada materi yang kali ini kita akan membahas tentang konsep dan struktur kepemimpinan dalam organisasi. Nah, apa itu kepemimpinan? Menurut Emil Yasa, kepemimpinan diartikan sebagai kegiatan untuk mempengaruhi orang-orang terhadap tercapainya tujuan organisasi. Sedangkan kepemimpinan menurut Malayau SP Hasibuan adalah cara seorang pemimpin mempengaruhi perilaku bawahan agar mau bekerja sama dan bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan organisasi. Yang selanjutnya, implikasi kepemimpinan. Kepemimpinan berarti melibatkan orang atau pihak lain, yaitu para karyawan atau bawahan atau flowers. Para karyawan atau bawahan harus memiliki kemauan untuk menerima arahan dari pemimpin. Walaupun demikian, tanpa adanya karyawan, tidak akan ada pemimpin. Yang kedua, seorang pemimpin yang efektif adalah seorang yang dengan kekuasaannya atau his or power mampu menggugah pengikutnya untuk mencapai kinerja yang memuaskan. Para pemimpin dapat menggunakan bentuk-bentuk kekuasaan atau kekuatan yang berbeda untuk mempengaruhi perilaku bawahan dalam berbagai situasi. Yang ketiga, kepemimpinan harus memiliki kejujuran terhadap diri sendiri atau integrity, sikap bertanggung jawab yang tulus atau compassion, pengetahuan atau significance, keberanian bertindak dengan keyakinan atau komitmen, kepercayaan pada diri sendiri dan orang lain atau confidence, dan kemampuan untuk meyakinkan orang lain atau communication dalam membantu organisasi. Teori kepemimpinan, teori genetis atau keturunan. Para penganut aliran teori ini menengahkan pendapatnya bahwa seorang pemimpin akan menjadi pemimpin karena ia telah dilahirkan dengan bakal kepemimpinan. Yang kedua, teori sosial. Inti aliran sosial ini bahwa adalah leader are made and not born. Pemimpin itu dibuat atau dididik, bukan kodrati. Jadi, teori ini merupakan kebalikan dari teori genetika. Para penganut teori ini menengahkan pendapat yang menyatakan bahwa setiap orang bisa menjadi pemimpin apabila diberikan pendidikan dan pengalaman yang cukup. Dan yang terakhir, teori ekologis. Teori ini pada intinya berarti bahwa seseorang hanya akan berhasil menjadi pemimpin yang baik apabila ia pada waktu lahirnya telah memiliki bakat-bakat kepemimpinan. Bakat-bakat itu kemudian dikembangkan melalui pendidikan yang teratur dan pengalaman-pengalaman yang memungkinkannya untuk mengembangkan lebih lanjut bakat-bakat yang memang telah dimiliki itu. Nah, konsep kepemimpinan menurut para ahli, yang pertama, Swansburg tahun 1995 menyatakan bahwa kepemimpinan adalah suatu proses yang mempengaruhi aktivitas suatu kelompok yang terorganisasi dalam usahanya mencapai penetapan dan pencapaian tujuan. Yang kedua, menurut George Terry tahun 1986, kepemimpinan adalah kegiatan untuk mempengaruhi orang lain agar mau bekerja dengan sukarela untuk mencapai tujuan kelompok. Dan yang terakhir, menurut Sullivan and Decker tahun 1989, kepemimpinan merupakan penggunaan keterampilan seseorang dalam mempengaruhi orang lain untuk melaksanakan sesuatu dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan kemampuan. Nah, apa itu organisasi? Kata organisasi berasal dari bahasa Yunani yakni organon atau alat. Secara konseptual, terdapat dua pengertian yang berbeda untuk istilah organisasi atau organization. Sebagai kata benda yakni wadah sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama, dan pengorganisasian atau organizing sebagai kata kerja, yakni suatu proses atau serangkaian aktivitas yang dilakukan secara sistematis sebagai bagian dari upaya membangun dan mengembangkan organisasi atau sebagai salah satu fondasi manajemen. Organisasi sendiri dapat diartikan sebagai dua atau lebih orang yang berada di dalam satu wadah yang sama dan memiliki satu tujuan yang sama. Nah, struktur kepemimpinan dalam organisasi. Struktur kepemimpinan adalah sebuah alur kerja dan tanggung jawab yang menjelaskan bagaimana hubungan antara karyawan atau anggota dengan pemilik bisnis atau manajer atau yang bisa kita sebut pemimpin. Dalam bisnis dikenal dua struktur kepemimpinan. Yang pertama,
Struktur kepemimpinan horizontal atau sejajar. Struktur kepemimpinan ini fokus pada pendekatan karyawan dengan lapisan manajemen yang sedikit namun otoritas kerja yang luas. Yang kedua, struktur vertikal. Struktur ini yakni bisnis kecil yang masih berkembang menggunakan struktur vertikal yang tradisional, yang hierarki, organisasi dengan manajemen yang kuat, dan karyawan sebagai bawahan. Nah, unsur kunci yang perlu diperhatikan manajer ketika merancang struktur organisasi. Yang pertama, spesialisasi pekerjaan. Yang kedua, departemenisasi. Yang ketiga, rantai komando. Yang keempat, rentang pengawasan. Yang kelima, sentralisasi dan desentralisasi. Dan yang terakhir, formalisasi. Nah, kasus kepemimpinan yang berada dalam suatu organisasi, contohnya kepemimpinan dalam PT Har-Yong Kitchenware. Kepemimpinan dalam perusahaan ini hanya memberikan punishment dalam bentuk teguran verbal bagi karyawan yang melakukan kesalahan. Pemimpin juga melakukan pengawasan ketat terhadap kinerja karyawan, dan pemimpin sendiri yang mengawasi dan memeriksa setiap kinerja karyawan. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih.